Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin salatan tahablana biha minhu akmalal imdadi wa fawqal murati bi tarid dunya wa taril ma'adi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa barik Iqatil adumatika wa datika adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta amatati. Yang sama-sama kita hormati sahabat-sahabat senior daripada GP Ansor, sahabat Syekhu, ini semua rombongan profesor protolan GP Ansor. Ya, sahabat-sahabat sekalian GP Ansor Kecamatan Genuk yang kami hormati, saya niati malam ini karena tadi sudah ada maulidnya, saya niati malam ini ngaji saja mas ya. Kita niati ngaji fikih, ya kan, fiqhul istimaiyah gitu, dan fikih organisasi gitu. Kita sama-sama supaya berkah pada pertemuan malam hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, malam hari ini saya mau bicara tentang NU sama tentang Ansor. Jadi kita ini sebagai orang Indonesia, sebagai orang Islam, ini patut bersyukur, patut berbangga. Kita sempat dan sampai hari ini masih istiqomah menjadi bagian dari Jamaiyah Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor. Karena saya yakin yang namanya Nahdlatul Ulama dan Ansor ini dua-duanya organisasi yang keramat. Saya yakin itu, ya kan? Saya yakin organisasi Ansor itu organisasi yang keramat. Organisasi NU itu dan Ansor ini organisasi yang keramat. Saya ulangi lagi, ini organisasi yang keramat. Nah, salah satu ciri-ciri keramatnya NU adalah, maupun GP Ansor adalah, pada tahun ini, pada tanggal 16 Rajab yang lalu, bulan lalu, NU itu organisasinya usianya 98 tahun. Kalau Ansor mungkin mau masuk 87 tahun. Tidak mungkin organisasi yang usianya sampai 98 tahun masih bisa bertahan sampai hari ini kalau tidak keramat, tidak mungkin. Ini pertama dari tanda-tanda kekeramatan suatu organisasi. Dalam sebuah ayat Al-Quran ada salah satu ayat yang redaksi bunyinya itu wa amma ma yanfa'un nas fa yamkusu fil ardh. Dan segala sesuatu wa amma, dan anapun segala sesuatu yang fa'unnas, yang memberikan kemanfaatan kepada umat manusia. Dijawab sama Allah, fayam kusu fil ardi, niscaya bakal bertahan di muka. Nah, salah satu keramatnya NU maupun Ansor itu selama 98 tahun, 1 abad kurang 2 tahun, senantiasa istiqomah dan konsisten memberikan yang linnas. Ini salah satu keramatnya, sehingga bisa bertahan di muka bumi. Banyak organisasi menjelang pilpres maupun menjelang pileg maupun menjelang pilkada, pilgub atau pilkot atau apapun, itu kan banyak kelompok ini, tim sukses ini, kelompok ini, paguyuban ini, paguyuban itu. Pagi deklarasi, siang deklarasi, malam bubar organisasinya. Kenapa? Karena mengajukan proposal ke calonnya duitnya nggak cair, bubar terus. Berarti apa? Tidak keramat. Karena apa? Tidak yang faul. Ini ciri-ciri pertama bahwa NU itu adalah keramat. Nah,
ciri-ciri yang kedua, nah Ansor juga sama. Sebelum masuk yang kedua, Ansor sampai 87 tahun kalau tidak memberikan kemanfaatan buat manusia, manfaat buat saya, manfaat buat Pak Syekhu, manfaat buat teman-teman semua, manfaat buat sahabat-sahabat semua. Nggak mungkin organisasi ini bertahan sampai 87 tahun dan tiap tahun anggotanya nambah, nggak berkurang. Saya lihat di Klasa, DTD, PKD itu makin hari makin banyak yang ikut, padahal bayar. Padahal bayar kan? Nah, makanya tiap hari nambah. Sementara organisasi yang lain di Sanoni pun kadang-kadang pagi masuk siang pulang. Ini enggak 2 hari 3 hari suruh nginep mau. Ini kalau tidak mempunyai ikatan kekeramatan nggak mungkin sampai begini. Nah, ciri-ciri kekeramatan yang kedua daripada Nahdlatul Ulama itu karena muassisnya itu diisi oleh para ulama dan orang yang berilmu, termasuk juga Ansor di dalamnya. Itu juga diisi oleh orang-orang alim ulama dan orang-orang yang berilmu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 3 kali jenis klasifikasi orang yang berilmu dalam Al-Quran. Yang 3-tiganya itu ada dalam diri para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, juga ada dalam diri muassis Ansor. Nah, karena namanya Nahdlatul Ulama, namanya Ansor. Nah, ulama yang pertama di dalam Al-Quran, redaksi yang paling tentang keilmuan itu adalah redaksi ulama. Namanya mirip dengan Nahdlatul Ulama. Jadi ulama yang dimaksud dalam Nahdlatul Ulama ini, saya yakin pasti tafaul di dalam ulama dalam redaksi dalam Al-Quran. Ya kan? Nah, ulama redaksi dalam Al-Quran yang pertama ini disebut 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah ulama Bani Israil. Yang kedua adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ulama jamak dari alimun. Nah, lawan kata dari ulama adalah juhala. Nah, adalah orang yang alim. Nah, tetapi pertanyaannya adalah tidak mungkin ulama yang dimaksud dalam Nahdlatul Ulama ini sampai bertahan usia 98 tahun kalau ulama yang bergabung dalam Nahdlatul Ulama ini tidak sesuai dengan idola maupun yang dicita-citakan, yang ditafaulkan dalam innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini yang pertama adalah ulama. Yang nomor 2, ya kan? Yang tentang yang nomor 2, dalam diri muassis Nahdlatul Ulama selain ulama, orang yang berilmu itu dalam Al-Quran juga disebut dengan Rabbaniyun. 2 kali dalam Al-Quran disebut. Ada juga Rabbaniyin, ada juga Ribbiyun atau Ribbiyin. Ayatnya walakin kanu Rabbaniyina fa bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Ayatnya. Nah, yang nomor 3 adalah ahlu zikri. Ya, ahlu zikir ini adalah yang ketiga. 2 kali disebut dalam Al-Quran. Redaksinya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, saya urai satu-satu untuk menguji otentik dan kekeramatan Nahdlatul Ulama. Apakah para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, apakah para muassis Ansor itu memenuhi 3 klasifikasi orang yang berilmu dan mempunyai keilmuan yang disebut dalam Al-Quran tadi atau tidak? Ini ngaji supaya sampai mantep berilmu maupun mantep beransor.
ulama, ciri-ciri ulama dalam Al-Quran, kalau ulama itu punya keramat, itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah alimun, harus berilmu. Bukan orang yang berilmu, selain orang yang berilmu, yang alim, yang tafaqquh fiddin, nggak bisa disebut dengan ulama. Hanya orang yang tafaqquh fiddin yang hanya bisa disebut dengan ulama. Mu'alim saja nggak cukup, harus nambah 1. Apa itu? Yahsyallah. Beliau harus takut sama Allah. Apa ciri-ciri dan tanda-tanda ulama yang takut sama Allah? Yang pertama adalah antara lisan dan hatinya sama, antara fatwa dan tindakannya sama. Orang yang model semacam ini, saya yakin doanya dikabulkan. Makanya NU itu keramat, istighosahnya selalu makbul, doanya selalu makbul, karena kiai-kiai NU itu antara omongannya dengan hatinya sama, antara perintahnya dengan tindakannya sama. Doanya kiai-kiai sudah tidak akan makbul kalau antara tindakan dan omongannya kiai sudah tidak sama. Nah ini, dan saya yakin para muassis Nahdlatul Ulama itu dan ulama-ulama yang hari ini aktif di dalam Nahdlatul Ulama itu memenuhi unsur yahsyallah dalam Al-Quran. Nomor 3, nggak cukup lagi, tambah 1, ada ibadih. Apa ibadih? Ngelumpuh, ngambak, ngawulo, bahasanya itu ibadih. Selain dia alim, dia yahsyallah, dia ngawulo. Ngawulo apa? Ngopeni masyarakat. Kealiman yang dia miliki bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk diaplikasikan untuk kepentingan menata masyarakat, ngemong masyarakat. Itu ciri-ciri ulama. Karena itu banyak orang alim, terutama lulusan Fakultas Syariah IAIN, UIN Wali Songo, itu alim-alim. Tapi banyak yang tidak yakin. Dokter siapa? Apa tanda ciri-cirinya ketika dia menjadi pejabat di Kemenang? Mu'alim ahli fikih, menjadi kanwil Kemenang, atau menjadi kakak menang, atau menjadi dirjen apa itu, nguntit uang haji, nguntit uang Al-Quran. Dia tidak yahsyallah. Nah, tipe-tipe orang yang alim tapi tidak yahsyallah ini tidak bisa disebut dengan ulama, tapi bisanya disebut dengan dewan pakar. Boleh dia jadi alim tapi pakar, bukan ulama. Karena itu di dalam NU tidak ada struktur namanya pakar. Di dalam NU yang ada mustasar dan suriah sama tanfidah, nggak ada pakar. Yang ada pakar itu biasanya ISMI, itu ada pakar. Alumni PMI itu ada dewan pakarnya. Tapi kalau di NU tidak ada dewan pakar. Ini kategori pertama. Dan saya yakin yang namanya Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Mbah Kiai Wahab Hasbullah, namanya Mbah Kiai Bisri Samsuri, namanya Mbah Kiai Asnawi Kudus, namanya Kiai Umar Semarang kaum alim, namanya Kiai Muslih, namanya Kiai Fakih Mas Kumambang, itu masuk dalam 3 kategori ulama tadi yang diidolakan dalam Al-Quran. Bagaimana NU tidak keramat, Ansor tidak keramat, karena yang mendirikan adalah ulama-ulama yang memenuhi unsur-unsur menjadi ulama seperti yang dimaksud dalam Al-Quran. Ini yang kategori ulama, ya, kategori ulama. Naik yang kedua, setelah derajat ulama, itu derajat Rabbaniyun. Dia tidak sekedar alim,
Rabbaniyun itu adalah redaksinya walakin kanu rabbaniyina fa bima kuntum tu'allimunal kitab fa bima kuntum tadrusun. Orang yang hidupnya selain alim dia hanya waktunya hanya digunakan untuk membaca kitab dan mengajar kitab. Hidupnya hanya digunakan untuk, sekali lagi, hanya untuk membaca kitab, mengajar kitab dan menulis kitab, mempunyai banyak-banyak karya. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini hatinya sudah gak mikir yang lain, hanya fokus dengan kitab dan kitab. Dan saya yakin para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, para muassis NU dan muassis Ansor itu memenuhi unsur ini. Tadi diumumkan MC Mbah Hasyim Asy'ari mempunyai kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim, kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, kitab At-Tibyan yang tadi mau dibuat khataman. Mbah Kiai Asnawi punya kitab juga, bahkan menulis sholawat. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Nah, ini karya Mbah Kiai Asnawi Kudus. Mbah Kiai Mahfuz punya kitab. Ya kan Mbah Kiai Wafawan, ya Mbah Kiai Wahab punya kitab. Termasuk punya syair-syair Jalal Waton tadi Mbah Kiai Wahab. Hidupnya digunakan untuk tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusunanya terus dan mengajar. Ini bagaimana enggak keramat NU dan Ansor, karena pendirinya mengalami proses seperti ini. Punya karya-karya semua. Mbah Sa'al Mahfud punya karya banyak. Kiai Sa'roni Ahmadiyah yang masih hidup putus punya karya banyak. Hampir semua kiai-kiai NU itu mempunyai karya. Karena hidupnya tu'allimunal kitab. Mbah Muslim mempunyai karya. Salah satu karya Mbah Muslim adalah Nurul Burhan fi Syarhil Ruddul Lujaini fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mbah Muslim merangkai. Hampir semua ulama-ulama NU itu mempunyai karya. Karena itu beliau disebut dengan Rabbani. Dan ini ciri-ciri keramat. Nah, yang nomor 3, naik lagi derajat yang nomor 3. Bagaimana NU dan Ansor tidak keramat? Karena orang yang berilmu, redaksi dalam Al-Quran yang terakhir ini, yang ketiga adalah mereka tidak hanya ngajar. Kalau ngajar masih aktif, tapi kalau yang ketiga sifatnya dia didatangi, dia menjadi konsultan. Karena redaksinya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Engkau tanyalah kepada orang yang ahli zikir. In kuntum la ta'lamun, ketika engkau dalam kondisi tidak tahu. Kamu mau memulai usaha, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu mau bangun rumah, fas'alu ahlad dzikri. Betul kan? Dan para kiai-kiai NU itu semua rata-rata selain ulama, selain Rabbani mengajar, dia juga ahli zikir. Maka engkau tanyalah kepada orang yang ahli zikir. Rata-rata siapa yang meragukan ahli zikirnya Mbah Hasyim Asy'ari? Sebelum Mbah Hasyim membuat Nahdlatul Ulama ini, Mbah Hasyim juga tanya sama ahli zikir. Siapa itu? Kiai Syekhona Khalil Bangka untuk istikharah. Kenapa? Karena NU meyakini orang yang ahli zikir itu hatinya usul ilallah. Sehingga ahli zikir ini biasanya juga disebut dengan ahlul lub, orang yang hatinya langsung tembus kepada Allah. Bung Karno yakin kalau Mbah Hasyim itu ahlul lub. Karena sebelum memulai perang 10 November, Bung Karno datang kepada Mbah Hasyim, datang
Kapan kita mulai serang? Boleh nyerang apa tidak? Kalau boleh, kapan mulai penyerangan itu dilakukan? Dan dari mana memulainya? Karena fas'alu ahla dzikr. Dia tanya kepada ahlu dzikir, karena ahlu dzikir itu ahlul lubbi. Dan saya yakin pendiri-pendiri NU dulu, muassis NU maupun kiai-kiai sepuh NU hari ini itu selalu NU, selalu diselimuti dan dijaga oleh orang-orang yang ahlul lubbi. Di samping sayangnya NU juga dirusak oleh orang-orang yang ahlul lobby, bukan ahlul lubbi. Jadi ada ahlul lubbi, ada ahlul lobby. Jadi yang membangun, yang menjaga NU itu adalah ahlul lubbi. Biasanya yang merusak adalah ahlul lobby. Saya nggak tahu sampai ini bagian dari ahlul lobby atau ahlul lobby. Betul nggak ya? Ya kan? Ini yang awal, kalau sudah NU, ya kan, menentukan pilihannya nggak lagi melalui ahlul lubbi tapi ahlul lobby. Karena kalau ahlul lubbi biasanya mengambil keputusan itu dengan basirah, dengan hati. Tapi kalau ahlul lobby mengambil keputusan dengan bisyarah. Kalau harganya cocok jalan, kalau nggak cocok nggak jalan. Karena namanya ahlul lobby. Nah, saya nggak tahu tanda-tanda nanti NU rusak itu kalau ahlul lubbinya tidak ada, kemudian semua prosesnya diwarnai dengan ahlul lobby. Ini tanda-tanda rusaknya NU. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kan. Naudzubillah. Nah, ini lebih-lebih Ansor. Ansor ini organisasi yang istimewa. Karena namanya saja itu tafaul dalam Al-Quran juga. Kalau Nahdlatul Ulama, tafaul dalam Al-Qurannya hanya kalimat ulamanya, karena Nahdlatul-nya nggak ada. Nahdlatul-nya itu nggak ada dalam Al-Quran. Tapi kalau Ansor itu lengkap, Ansornya ada dalam Al-Quran. Ya kan? Apa ayatnya itu? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Karena itu kan lambangnya bangsa kan nahnu ansarullah. Jadi sampean ini barokah. Bukan Ansor ini barokah. Barokahnya kenapa? Karena namanya itu langsung dalam Al-Quran ada. Kalau PKB tidak ada dalam Al-Quran. Golkar apalagi ya? Ada Golkar itu. PDI apalagi? Tapi kalau Ansor ini namanya ada dalam Al-Quran. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansar. Sampai ini adalah bagian dari nahnu ansarullah, kaum hawariyin. Nah, pertanyaannya apakah sampean ini termasuk golongan hawariyin dan nahnu ansarullah itu apa tidak? Atau hanya ansor-ansoran begitu? Kan harus dibedah itu. Karena namanya luar biasa, Ansor, tafaul dalam Al-Quran. Kalau nama ini bagian dari Al-Quran, ini akan berlaku juga hadis yang mengatakan man qara al-Qur'ana biharfin asyru hasanah. Barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Padahal Ansor itu alif, nun, shad, alif, roh, 5 huruf. Bagi nyebut Ansor, seket. Ansor, seket. Satu usul. Ansor minta 1 seket. Apa sebut PKB, tahun. Golkar tahun. Jadi barokahnya Ansor ini. Karena namanya tafaul dalam Al-Quran. Karena itu sampai jangan macam-macam, jangan neko-neko. Ini nggak sembarangan organisasi ini. Apalagi tadi diberikan oleh tingkat keramatnya tadi oleh para ulama, para rabbaniyin, sama-sama ahli zikir.
Karena itu sampai juga kalau mengambil keputusan juga harus jangan lepas dari ahli zikir. Malamnya manakipan maulid kayak tadi ini, sebelum diskusi ini ngobrol ini ada maulid. Kan gitu kan? Maulidnya yang dibaca mah hibah. Nah, ini nanti ada kaitan dengan ansor juga hibah itu. Ya kan ada kaitannya dengan ansor. Soal hibah itu nanti saya terangkan nanti. Ya kan soal hibah ini ada kaitannya dengan ansor juga. Cuma biasanya itu maulid itu kalau maulid habis itu ada kambing, ini nggak ada kambing. Ini ada ceritanya, ini soal kambing bukan main-main. Waktu itu ditanya sama Kiai Kues ini. Ceritanya itu kalau kenapa maulid ada kambing dan kenapa kalau manakib ada ayam. Ada ceritanya ini, bukan main-main. Ya kan? Itu salah satu riwayat mengatakan saya mengatakan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu kila wakila akan masuk surga dan dosanya diampuni. Pamannya Kanjeng Nabi kan Abu Lahab sama Abu Jahal kan? Kan dikenal dengan dedekot kafir kan? Itu kila wakila, dosanya akan diampuni dan masuk surga nanti di akhirat. Kenapa? Karena ikut gembira. Saking gembiranya ketika mendengar Nabi Muhammad lahir itu ikut potong kambing. Maka salah satu bukti bahwa kita gembira akan maulid Nabi itu potong kambing. Cuma ini ada potong semangka. Ini kira-kira lagi gitu. Nah kalau manakib kan ayam kan. Nah, kenapa ayam kan itu ada cerita kan itu dalam manakib itu. Sampai kalau manakib baca apa? Baca Nurul Burhani atau Jawahirul Ma'ani? Nah, dua-duanya ada. Kalau dua-duanya ada cerita itu. Baik di Nurul Burhani maupun di Jawahirul Ma'ani dua-duanya ada cerita. Itu ada seorang pedagang. Ya kan ini ngaji aja lah ini cerita-cerita ini. Nanti masuknya ke organisasi lagi. Ini ada seorang pedagang ini. Pedagang itu dia mau dagang. Ya kan, mau dagang ke Sam. Dari Irak ke Sam. Nah, dia datang ke Imam Hamad bin Muhammad. Ya Syekh Hamad, saya mau dagang. Kemana? Ke Sam. Dilarang sama Syekh Hamad. Jangan dagang. Syekh kamu jangan berangkat dagang. Kenapa? Nanti kalau kamu dagang di tengah-tengah perjalanan kamu antara Baghdad sama Sam itu kamu akan dirampok dan kamu mati, hartamu diambil, duitmu diambil. Tapi namanya Pak Syekh pindah ke Duteng. Di sana takut kehilangan pelanggan. Udah lagi rame kok malah dagang dilarang lagi rame begitu misal. Dari Semarang ke Solo lah misal begitu kan. Nanti kamu di Salatiga atau di Boyolali kamu akan dirampok. Akhirnya dia datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani pripun? Wali pada dagang ke Solo. Tapi oleh Syekh Hamad dilarang karena kalau saya dagang nanti saya dirampok, saya dibunuh, uang saya diambil, dagangan saya diambil. Oleh Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, udah kamu berangkat saja. Kamu berangkat aja udah. Bismillah berangkat. Tapi syaratnya sebelum kamu berangkat, kamu undang tetangga-tetangga kamu yang miskin-miskin, kamu ajak makan, potong ayam kalau bisa. Nanti kalau pulang juga begitu. Kalau kamu pulang dapat untuk undang tetangga kamu yang miskin-miskin, ajak makan, potong ayam lagi. Benar dilakukan sebelum berangkat potong ayam. Sampai di Boyolali, di tempat yang diceritakan oleh Syekh Hamad, si pedagang tadi itu ketiduran. Begitu ketiduran, ya kan mimpi itu. Ya kan mimpi bahwa dia dirampok, uangnya diambil, dagangannya semua diambil dan dia dibunuh. Tapi alhamdulillah begitu dia bangun, lukanya masih ada. Uangnya kececeran di tempat tidur. Tapi utuh, nggak hilang serupiah pun. Kemudian dagangannya berserakan. Begitu pulang dia nyampe ke Baghdad lagi, cerita sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh, diceritakan semua kejadian itu. Dijawab sama Syekh Abdul Qadir Jailani, bang, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Imam Hamad itu nggak salah. Karena Syekh Hamad ini adalah orang yang mukasyafah, yang kasyaf. Dia bisa melihat apa yang terjadi. Dia nyampaikan bahwa itu sebetulnya memang kejadiannya seperti itu. Tapi karena berkat kamu itu adalah sedekah, sebelum menjalankan ini tadi,
Maka apa yang kemudian terjadi, sesungguhnya terjadi, diubah Allah menjadi mimpi. Nah, itu pelajarannya adalah yang namanya yang namanya takdir itu bisa diubah dengan dua hal. Pertama dengan doa ulama, doa wali. Yang nomor dua adalah dengan sedekah. Makanya sampean kemudian kalau mau punya hajat, tawasul sama Syabdul Qadir Jailani. Dengan apa? Dengan baca manaqib Syabdul Qadir Jailani sambil potong ingkung. Ini ingkung nggak ada, ayam nggak ada, kambing nggak ada. Kasih bungkus hanya Nah, ini kira-kira begitu. Oke, kita sekarang kembali. Kita kembali tadi, karena ini cerita tentang ahlul lubbi tadi. Bagaimana sebelum mengambil keputusan itu dikembalikan sama ahlul lubbi atau ahlul ijtihad. Nah, kita kembalikan lantas apa yang harus dilakukan oleh NU dan oleh Ansor ke depan ini dalam rangka ini semua. Saya sudah ngomong tentang NU, saya sudah ngomong tentang Ansor. Sekarang tugasnya apa dan langkahnya gimana? Kan gitu. Betul kan? Tugas Ansor dan tugas NU itu hanya dua di Republik ini. Yang pertama adalah himayatuddin wal aqidah. Yang kedua adalah himayatud daulah. Ma huwa himayatuddin wal aqidah? Melindungi agama dan akidah. Apa itu Islam Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, kalau sampean bisa melakukan ini, sampean betul-betul menjadi Ansor yang sesungguhnya. Karena apa? Karena sahabat Ansor itu sahabat yang istimewa dan diistimewakan oleh Rasulullah. Karena sahabat Ansor itu saking istimewanya, maka kiai-kiai kita itu tafaul bikin nama organisasi ini dengan nama Ansor. Kenapa kok dulunya bukan nama Pemuda NU? Kok namanya Ansor? Karena tafaul dengan sahabat Ansor. Supaya kelak nanti anak-anak muda NU itu kelakuannya, akhlaknya dan perjuangannya, keistimewaannya melanjutkan perjuangan dan keistimewaan sahabat-sahabat Ansor. Saking istimewanya sahabat Ansor itu, Nabi mengatakan man ahabbal ansor ahabballah. Barang siapa yang mencintai sahabat Ansor, Allah itu mencintai. Dan mencintai loh, belum bantu loh. Ya, belum nyumbang loh, baru mencintai. Belum beliin baju, baru mencintai. Ya kan? Apalagi berlebus. Sebaliknya, waman abghadal ansor abghadahum. Barang siapa yang membenci Ansor, Allah ikut benci. Ini hadis. Ya kan? Nah, sekarang dalam rangka himayatuddin wal aqidah, ma huwa Ansor yang disebut dalam hadis tersebut. Apakah sampean itu masuk kategori itu atau tidak? Sampean kok jaket hijau mengkenteng baca sendiri bagian dari itu apa tidak? Oh, sudah gagah. Nah, di sini jelas yang dimaksud dalam hadis ini adalah sahabat Ansor pada zaman Rasulullah. Bukan Ansor kecamatan Gemuk. Yang dimaksud. Kenapa? Karena sahabat Ansor pada zaman Rasulullah itu dikenal adalah sahabat yang ikhlas dan mau mempunyai tingkat kepeloporan. Punya rumah, rumahnya diberikan sama sahabat wajib. Pakai rumah saya. Punya istri dua, yang satu cerai dikasihkan sama sahabat. Memang begitu. Saking ikhlasnya sahabat. Ketika sahabat Ansor sudah nggak ada karena masa Rasulullah diganti dengan masa Khulafaur Rasyidin diganti dengan zaman sahabat Nabi jadi tabiin, kemudian diganti dengan ulama, maka penerus daripada sahabat Ansor adalah Al-Madani.
ulama-ulama Madinah. Bahkan kemudian ulama-ulama Al-Madani dalam kitab Fatwa Al-Madani, ya kan, dalam kumpulan fatwa ulama Madinah membuat kesimpulan ma huwa ansor. Al-ansor huwa man a'azza, man a'ana wa a'azza wa nasara dinallahi fa huwa ansor ila yaumil qiyamah. Yang itu saran siapa yang a'ana menolong, ma'azza dan memuliakan, wa nasara dan membantu dinallahi kepentingan perjuangan Allah, agama Allah, bahwa ansor ila yaumil qiyamah. Jadi dalam rangka memanai hadis man ahabbal ansor faqad ahabbahullah, ini Anda semua yang aktif dalam sahabat-sahabat ansor termasuk kecamatan Gede ini bisa masuk kategori hadis ini selama sampeyan semua memenuhi 3 unsur a'ana wa azza wa nasara dinallah. Itulah yang kemudian dalam hikmahnya disebut dengan himayatuddin wal aqidah, melindungi agama dan akidah. Caranya bagaimana? Revitalisasi tradisi seperti baca maulid, baca ini, baca semua ini adalah bagian dari himayatuddin wal aqidah. Ini disebut di sini. Nah, ini langkah yang tujuannya ben Ansor maupun ben NU itu himayatuddin wal aqidah. Yang nomor 2 nanti himayatul daulah. Nah, bagaimana dalam rangka himayatul daulah? Apa yang harus dilakukan? Nah, dalam rangka himayatul daulah, kita ini mempunyai 2 petunjuk. Petunjuk pertama yaitu manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Petunjuk kedua itu tiba. Apa yang tak sampaikan ini saya ngutip Mbah Maimun semua ini. Ya kan, kamu. Pertama, himayatuddin dalam himayatul daulah. Bagaimana caranya kita melindungi negara? Mempersiapkan ini. Apa yang disiapkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan untuk mempersiapkan itu la yang bagi li faqirin. Siapa ini? Oh, mau ya. La yang bagi li faqirin ayyatasaddaq au yatasaddaq li irsyadin nasi illa an aqahu ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Untuk himayatul daulah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, layang bagi orang prayoga li faqirin kedua orang. Wong sing pikir-pikir artinya ini kan bahasa tawaduk. Li irsyadin nasi, untuk ngurus manusia. Illa an aqahu, kalau Allah telah memberikan 3 prasyarat. Jadi kalau dalam bahasa makna bebasnya prasyarat mutlak kita untuk memimpin negara, memimpin masyarakat. Karena himayatuddin daulah itu masuk menata masyarakat ini. Itu membutuhkan 3 elemen. Membutuhkan 3 tipologi jenis kader NU. Membutuhkan 3 tipologi jenis kader Ansor yang harus disiapkan dalam rangka himayatul daulah. Apa yang pertama? Kader pertama ilmal ulama. Harus negara ini fondasinya adalah dengan para alim ulama. Ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena itu ilmal ulama dulu fondasinya. Karena nanti Imam Ghazali berkali-kali mengatakan saking pentingnya ulama itu, Imam Ghazali mengatakan wa fasadun nasi bi fasadil umara. Umara dulu. Wa fasadul umara'i bi fasadil ulama.
wa fasadul ulama'i fi hubbil mali wal jari. Itu kata Imam Ghazali. Iya ada ya. Rusake manusa itu ditandai dengan rusake pejabat. Nah, ono pejabat, ono manusa rusak, ora gelem nyoblos nek ora ono duite. Seperti kader-kader di Gunung dan sekitarnya. Karena merata ini orang gelem nyoblos nek ora ono duite. Itu berarti apa tanda-tandanya anggota DPR-nya pun maupun wali kotanya pun orang gelem tanda tangan, orang gelem rapat, orang ada duit juga. Ini rumus. Wong wa fasadun nasi bi fasadil umat. Kok anggar rakyate muter duit dan mesti pejabatnya muter duit. Nak macam nak rakyate kurang ajar, pejabatnya kurang ajar. Nak rakyate iku apa meneh? Wow. Ya kan tukang nguntit hantuan. Pejabatnya tukang nguntit. Jelas kan? Lah wa fasadul umara'i rusake pejabat itu biasanya dimulai dengan apa? Wa bi fasadil ulama, ulama ya rusak. Lah rusake ulama wa bi hubbil mali wal jari. Dimulai dari situ. Dimulai dari ulama suka dunia, kedunyan, wal jari dan mengejar jabatan. Wong ulama ya manusia. Yang namanya manusia itu al-insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah hambanya orang yang berbuat baik. Sumbang terus anggota DPR, sumbang terus wali kota. Saya. Itu wali kotanya ada apa-apa, boten sekali coba. Sering bantu masalah ya. Padahal dia harus mengingatkan. Ini dimulai tanda-tanda kerusakan di sini. Karena itu kata Syaikhul Qadir Jailani, kalau ingin himayatut daulah dimulai dari ulamanya kudu direm. Karena itu Nahdlatul Ulama Ibnu Aqsam wajib menyiapkan kader-kader ulama. Cara menyiapkan kader ulama bagaimana caranya? Anaknya sampean pondokno. Siap. Ora ono ceritane ape dadekno ulama anake di sekolah STM. Itu ini di STM. Di STM ini di STM. Kudu dipondokno anake. Nah, melek duwe anak kader ulama carane piye? Anake pondokno. Syukur-syukur pondok-pondok sing salafiyah. Sing salaf, sing bener-bener ngaji kitab tafaqquh fiddin. Kenapa penting? Penting. Nak coba Maimun ngaji, wong mondok iku hukume fardhu kifayah. Sing wajib ngaji ning mondok iku fardhu kifayah. Mondok salaf itu fardhu kifayah. Nak coba kula malah sak omah kudu fardhu kifayah. Nah orang sak bani nak fardhu kifayah. Kenapa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini ayat ini luar biasa ini. Ini ceritanya ayat ini. Bercerita ketika mau perang, Kanjeng Nabi itu kehabisan pasukan. Ketika kehabisan pasukan, Kanjeng Nabi nyuruh Sayyidina Ali panggil semua mobilisasi anak-anak muda untuk dijadikan pasukan perang. Kemudian dilarang malaikat Jibril, malaikat Jibril, ojo kabeh nduk dadekno pasukan perang. Ojo kabeh nduk kuliahno. Ojo kabeh nglebono STM.
Ojo kabeh nek kuliah nang IAIN. Ojo kabeh ning Undip, ojo kabeh jadi dokter. Harus ada satu kelompok yang khusus tafakuh. Untuk apa? Tidak, yung diru kaumahum tidak jauh. Nanti kalau panglima pasukan-pasukan perang itu pada balik pulang, dialah yang akan menjaga. Untuk jadi penuntut tentang ini. Sampai ada anak telu, siji kon mondok, doko pondok ning Kajen, ning Kudus, ning Magelang. Jangan ning Mbah Maimun ning Sarang. Kalau ning Jombang, ning Kediri, ning Ploso, Leboyo. Sing maca kitab, sing ahli kitab, sing siji sampai dadekno anggota DPR ora apa-apa. Sing siji dadekno dokter ora apa-apa, utawa masuk Undip enggak apa-apa. Kalau punya anak 3. Yang satu kudu ora sing khusus tafakuh. Ojo anak telu pengangguran kabeh. Ini yang pertama ilmu ulama kan baru. Ini kalau dalam agama mau kifayatut daulah harus ada ulama juga penting ini. Karena kalau masyarakatnya rusak itu dari ulamanya. Nah ulamanya bener, terus tak pokoknya masyarakatnya bener. Makanya mohon maaf ini, saya itu mengatakan kenapa Indonesia kok masih banyak korupsi. Kenapa Indonesia kok masih banyak belum bener? Karena NU-nya belum bener. Ya kan kalau Indonesia udah bener pasti NU-nya bener. Dimulai dari NU-nya bener dulu baru Indonesia bener. Karena salah satu pawangnya ulama itu dari Nahdlatul Ulama. Kakak ahli lobby lah. Karena tadi udah nggak ahli lobby, alun lobby. Nah, yang pertama. Yang kedua, ya kan dalam rangka himayatuddin tadi itu, himayatud daulah tadi adalah hikmatul hukama. Lah hikmatul hukama ini macam-macam maknanya. Hikmatul hukama ini ada yang memaknai ahli suwuk, ahli hikmah. Ya, ahli suwuk kan ahli hikmah itu. Tukang poso, ya kan termasuk kayak kantor ini poso, kita di suwuk mandi itu kan faktor di sebelah itu. Almarhum kan itu. Nah ini kan ada ahli hikmah. Tapi juga ahli hikmah ini kalau menurut Mbah Maimun sama menurut Habib Lutfi, saya tanya, itu maknanya bukan itu. Ahli hikmah yang dimaksud di sini adalah pelaksana kebijakan. Ya kan? Kalau pelaksana kebijakan itu maknanya apa? Ya kader teknokrat dan kader birokrat. Pak Pak Satri. Ya kan itu untuk penelitian. Tapi kita ini husnudon. Kalau ada orang yang pakai masker itu berarti apa? Ya berarti dia hati-hati gitu kan. Tapi kalau sampai nggak pakai masker, saya juga husnudon apa? Tawakal. Jadi yang kader kedua yang disiapkan kalau dalam rangka himayatud daulah itu apa? Kader teknokrat dan kader birokrat. Jadi contoh, suatu hari moga-moga Pak Sodri jadi wali kota Semarang. Ya kan, karena kan Pak Sodri kemarin kan tetangganya Habib Muhammad Al-Qadhi kan. Itu kan dulu wali kota pendiri Semarang kan. Muhammad Al-Qadhi. Nah kalau jadi wali kota kan macam juga gitu misal. Kalau Pak Sodri jadi wali kota kan dia butuh dokter untuk jadi kepala dinas kesehatan. Kan nggak mungkin kalau kita nggak punya dokter, apakah mungkin kepala dinas kesehatan dikasihkan arif yang lulusan usuluddin IAIN? Kan nggak mungkin. Masa lulusan usuluddin IAIN dikasih kepala dinas kesehatan? Kan nanti nggak jadi, kalau ada pandemi kan nggak jadi ngobatin, usul aja kerjanya lagi. Lulusan usuluddin. Jadi pentingnya ini kader birokrat dan teknokrat. Caranya bagaimana? Sekolahkan. Fakultas kedokteran, fakultas farmasi, fakultas IT, fakultas teknik, ya kan untuk
ahli pengairan, ahli jalan, supaya nggak rok terus gendong kan. Kan ahli tata kota dan sebagainya. Supaya apa? Supaya nggak rok terus kan, supaya macet terus rok terus. Nah ini membutuhkan kader-kader birokrat dalam rangka apa? Himayatut thalab. Tapi ulama saja nggak cukup, birokrasi saja nggak cukup, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Tambah satu, apa itu? Wasiyasatul mulk. Kader politik. Jadi kader politik Nahdlatul Ulama ini mimpi saya yang belum ada. Apa itu? Ada kursus politik NU. Sekarang menjadi politisi berbasis NU itu yang modelnya kayak apa? Dimanapun partainya, tapi dia bottom line-nya kader NU kayak apa? Karena berpolitik, kader NU kalau berpolitik itu kalau menurut ilmu nahwu. Kalau menurut ilmu nahwu, ibarat domir, itu domirna. Domirna itu kan kalau menurut alfiah kan liraf iwan nasbi wa jarrina sholat ta'rifina fa innana minal mina. Nah, dalam kondisi rafa ya nasab ya jen juga itu domirna. Itu politik NU. Di PKB ya Golkar ya PDI Yang repot kalau ketika di PKB begitu masuk P3 nih, begitu masuk PDI no, begitu masuk Golkar nen. Jadi domir kan perubahan kan, domir. Berpolitik itu memang ya harus berubah-ubah, namanya berpolitik. Gak mungkin berpolitik lempeng, nggak bisa. Politik harus begini memang. Ya kan namanya domir, politik itu domir. Tapi jadilah domir yang menang. Ya kan, artinya apa? Tujuannya itu gitu loh. Meskipun caranya boleh beda-beda, boleh nasab, boleh rafa, boleh jen, tapi tetapnya sama. Dominan begitu loh. Dalam kondisi apapun tetap Sampai hafal alfiah pasti paham tuh. Iwan asfi wa jarina sholat ta'rifina fa ilana ilana. Kader ulama, kader birokrat sama kader politik. Kalau tiga-tiganya ini nyatu, dahsyat ya ini. Istimewa, wah. Kalau kata kan wah. Yang ada kan kiainya, NU-nya kemana, politisinya kemana, nggak nyatu, nggak sesuai dengan arah dan. Nah yang terakhir, ya kan? Yang terakhir kan tadi yang saya katakan, selain tiga bingkai ini menyiapkan kader ini, ada satu lagi, konsolidasi antar stakeholder dan masyarakat. NU akan berkah, NU akan jaya, ya kan? NU akan diterima masyarakat dengan baik, Ansor akan diterima dengan baik kalau mengikuti Maulid Ad-Dibai. Di dalam Ad-Dibai itu ada kata-kata Mauluduhu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisa. Ini menurut Bang Maimun ini maknanya simbolik ini. Mauluduhu di Makkah, lahirnya Kanjeng Nabi di kota Mekah. Kalau kita ingat Mekah, di setiap kota, di setiap desa mesti ada punden. Tahu punden kan? Di sini apa punden itu namanya? Angger kota mesti ada punden. Punden Kudus Sunan, punden Demak, Raden Patah sama kali. Punden Cirebon Sunan Gunung Jati. Punden Semarang Sunan Pandanaran. Sama Pangeran Tegoyo. Bener kan? Kan tak ada pundene kan? Lah pundene Mekah iki sapa? Pundene Mekah iki Bani Hasyim. Lah Bani Hasyim iki sapa?
Bani Hashim itu ya keturunannya Bani Hashim sampai hari ini. Nah yang di Indonesia ini sama Bani Hashim. Bani Hashim udah pada nggak ada, yang ada tinggal Habaib para syahid saja. Saja tinggal Habaib. NU akan jaya. Indonesia akan makmur kalau berjuang beriringan dengan para Habaib. Mulane sampeyan dadi NU dadi Ansor ojo do wani-wani sama Habaib. Meskipun jenis dan bentuknya Habaib itu memang macam-macam. Tapi sampean jangan lihat orangnya, kalau Habaib lihatlah syakhsiyah dzatiyahnya. Kan Ahlul Baitil Mustofa hum amanul arifati subihum bil anjuri mislama qad ja'a sunani. Seperti mislama qad ja'a sebagaimana telah diterangkan fi sunani dalam hadis-hadis sahih. Anggono Habib hum amanul arifati, itu negarane aman. Anggono Habib iku negarane sejahtera. Anggono Habib NU Ansor itu damai aman tentram, iso mengembang. Ning Habib ya macam-macam gak ada. Yes, memang begitu. Bentuknya memang begitu. Tapi itu nasib memang begitu, nasib mau gimana lagi? Kan gitu ya. Nah, yang nomor 2, Habib saja nggak cukup, harus ditambahi bersinergi dengan apa? Wahijratuhu bil Madinah. Ansor. Hijrah Kanjeng Nabi di kota. Lah Madinah ya ono pundene. Pundene Madinah sapa? Sahabat Ansor. Sahabat Ansor udah nggak ada, tinggal Ansor genuk. Karena a'ana wa nasara dinallah. Diganti dengan al-madani alias ulama-ulama Jawa. Jadi wis sinergi Habaib, ulama NU, ulama Jawa. Rukun anak. Karena itu teman-teman Ansor jangan mau terjebak sosmed, ikut-ikutan menjelek-jelekin Habaib. Ojo kualat. Ya kan? Pokoknya Habib meskipun salah hormati, tapi ya usah diikuti. Ojo caci maki. Hormati meskipun tidak usah diikuti. Al-hurmatu khairun minat ta'at. Menghormati lebih baik daripada sekedar taat. Nah, cocok ikuti, nah cocok dengan kondisi masyarakat yang tadi memang bentuknya macam-macam. Terus diem mawon. Engko ana jalure dhewe sing mengingatkan. Sono jalure dhewe. Soal bab mengkono-mengkono iku. Pancen ngono kuwi. Nah, ora ngono harus NU. Betul ya? Nah, itu yang nomor 2 harus kiai lokal, kiai NU, kiai Geno. Ya kan dulu Pak Kiai Bukhari Masuri nyatu sama Habib Umar. Dulu zaman dulu ada Habib Alwi Asgaf. Masya Allah, Alhamdulillah menyatu, aktif Ibnu menyatu jadi satu. Kader di mana-mana. Habib Jawa ini semua hampir aktivis tak ajenan, siapa lagi dulu itu semua didikannya baru itu. Almarhum Habib Alwi Asgaf itu dulu. Abdori, siapa lagi itu dulu? Mas Abdori, sampai juga. Itu masuk binaannya Bang Wi semua. Ya kan Pak Maman semua binaannya Bang Wi semua. Hampir se-Indonesia, se-Jawa Tengah ini nggak ada yang nggak binaannya Bang Wi. Dulu itu di Ibnu, di Ansor dan sebagainya, binaannya Bang Wi. Jadi nyatu dulu itu. Ini sayang di Geno kita lihat Ansor ini pakai jaket hijau, nggak ada sayapnya ini.
ketua, kamu jadi pengurus, jadi anggota. Dan tinggal di sini. Boleh nyatu antara Habib sama Muhammad. Nah yang nomor 3 wasultanuhu bisa. Lah sami orang kudene sapa Muawiyah. Bani Umayyah. Mulane sampean iku nek ikut jadi politisi, dia ikutin Muawiyah ono belok-belok ibarat. Sampean kalau jadi politisi ikut Sayyidina Ali kalah. Ikut Nabi Musa al-Asy'ari salah. Terus ikut Muawiyah anu bil asno minggu-minggu orang ngapus sini. Jadi mauluduhu bi Makkah bil Madinah wa sultanuhu. Ya harus nyatu antara Habib, kiai sama politisi. Ya kan? Nah, tinggal politisinya yang gimana kan gitu kan? Tadi saya katakan politisi seperti domir. Nah tadi karena politik ini sampean sebagai kader-kader Ansor NU tidak boleh a priori dengan politik meskipun sampean bukan aktivis partai politik. Karena kata Mbah Zaidin Yati Rois, Mbah Zaidin mengutip pendapat Imam Syafi'i, as-siyasah juz'un min ajza'is syari'. Bahwa politik itu bagian dari syariat. Nah as-siyasah huwa al-istislahun nasi, ya kan, li tariqatil munji ajilan wa ajilan. Definisinya politik menurut Imam Mawardi, istislahun nasi itu usaha manusia li tariqatil munji untuk mencapai derajat kehidupan ajilan wa ajilan secara bertahap dan bertahap. Jadi perjuangan politik itu tidak bisa langsung ono prosesnya ajilan wa ajilan. Proses untuk mengatasi rob itu ono atasan carane. Pertama tahap perencanaan, diperjuangkan supaya masuk dalam musrenbang. Kalau di musrenbang sudah nggak ada, bullshit, nggak bisa masuk. Anggota dewan wajib mengawal untuk musrenbang. Begitu masuk musrenbang, masuk ke dalam RPJM D, jangan jangka menengah maupun jangka pendek. Lalu dibuat dalam satuan kerja, ada kan dipelototin strategi mana ini program untuk hoki. Kok saya orang Kudus kok repot terus setiap hari. Ini kodang kakak jadi anggota DPR ini. Kira-kira begitu, ya kan? Ajilan wa ajilan, tahap demi tahap. Saya kira itu tidak 1 jam ini. Terus akeh jagungan ini. Saya nggak tahu topik apa, nggak penting. Pokoknya tak niati saya datang ke sini di WA, ya sudah saya datang. Ya kan, tak niati ngaji fiqhul ijtimaiyah. Ya kan, ngaji berorganisasi. Fikih organisasi. Bener bola karep dhewe. Kalian ikuti, alhamdulillah. Kalau kamu nggak apa-apa, ngomongnya aku datang ke sini bukan untuk diikutin. Pokoknya seru jagung kan namanya banyak jagung kan ini. Namanya judulnya acara ngobrol bareng. Ya kan, bukan penganut tapi niati ngaji. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya kan, buka-buka tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti udah nggak ada ayamnya, nggak ada kambingnya. Ada pertanyaannya juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.